wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja, dan selalu diberi kemudahan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran walaupun dalam keadaan online. Pada kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3, yaitu muatan bahasa Indonesia. Materi pembelajaran kali ini yaitu mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks, menemukan informasi dalam teks, menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran, kemudian menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Tak henti-hentinya Pak Guru selalu mengingatkan untuk selalu ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak untuk mencegah virus corona. Kita mulai yang pertama, yaitu mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Berikutnya, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Secara otomatis, dengan cara seperti ini kita akan menemukan informasi-informasi dalam teks yang kita baca. Setelah menemukan arti atau mengetahui informasi dalam teks, maka selanjutnya adalah menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Caranya bagaimana? Yang pertama, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Berikutnya, pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran, maka akan mempermudah untuk mengetahui informasi-informasi dalam teks tersebut. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Perhatikan contoh berikut atau dapat dilihat pada modul tema 7 halaman 91. Cetakan Pustaka Persada. Di situ terlihat bahwa di kotak hitam itu adalah judulnya atau judul bacaannya. Kemudian ada 4 pokok pikiran, atau berarti ada 4 paragraf. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, selain kita menyampaikan informasi dalam sebuah teks melalui peta pikiran, sekarang kita akan menyajikan atau menyampaikan informasi dari teks melalui ringkasan.
Simak contoh bacaan berikut untuk diringkas. Budaya di Indonesia memang sangatlah beragam, termasuk kulinernya. Masing-masing daerah memiliki makanan khas sendiri. Kini sejak saya tinggal di Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir, menu favorit makanan pagi saya pun bergeser menjadi lontong kari. Potongan daging ayam atau sapi, telur, juga lontong yang dilengkapi dengan kuah kaya santan. Dan rasa kari ini sangat sulit untuk ditolak di pagi hari. Dari bacaan di atas dapat diringkas, budaya di Indonesia sangat beragam, termasuk kulinernya. Masing-masing daerah memiliki makanan khas sendiri. Seperti di Jawa Barat terdapat lontong kari. Berikutnya adalah menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir paragraf. Bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.